Selamat selamat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Azika dengan dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi 3 digit terakhir 092. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman atau C++ ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada variabel. Nah, apa itu variabel? Nah, variabel itu merupakan tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Dan juga ada beberapa karakteristik variabel. Yang pertama, harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya, dan nilai dapat diubah selama program berjalan. Dan juga ada contoh variabelnya dengan int sama dengan 11 garis miring variabel integer double height dengan 11.5 kutip kurung garis miring variabel double bilangan desimal chart grade dengan f variabel karakter bool in student sama dengan true variabel boolean. Nah, selanjutnya di sini itu ada tipe data. Nah, tipe data itu banyak jenisnya. Nah, untuk jenis data yang akan disampaikan di dalam variabel itu macam-macam tipe data. Yang pertama ada int, double, float, char, bool, dan string. Nah, contoh tipe datanya ini itu ada int h 11, tipe data integer, double height 11.5, tipe data double atau bilangan desimal, chart grade 9f atau tipe data karakter, dan bool is student mencetak true, tipe data boolean. Oke, selanjutnya ada constants. Nah, constant ini merupakan variabel yang nilainya itu tidak dapat diubah. Setelah dideklarasikan konstanta, itu digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Dan cara membuat konstansia itu menggunakan kata kunci const sebelum tipe data itu sendiri. Nah, contohnya di sini ada const double pi sama dengan 3.14159. Ada const int max size sama dengan 100. Const strings app underscore name sama dengan my application. Nah, keuntungan menggunakan konstanta ini, yang pertama itu ada mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Jadi ketika kita memasukkan nilai secara acak dan secara tidak sengaja, maka itu bisa menjaga perubahan nilai. Nah, yang kedua itu membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Dan yang terakhir ada memudahkan maintenance. Itu jika perlu untuk mengubah nilai dan cukup satu tempat saja. Terus selanjutnya ada array. Nah, array ini merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Dan karakteristik array itu memiliki indeks mulai dari 0, dan ukuran array dapat ditentukan dalam deklarasi array statis dan menggunakan vektor untuk array dinamis, dan ukuran dapat dirubah sewaktu waktu. Nah, selanjutnya ada array statis. Nah, array statis ini dideklarasikan dan inisialisasi in number 5 sama dengan cetak 10, 20, 30, 40, 50, atau in number 5 deklarasi tanpa inisialisasi. Nah, itu untuk menambahkan elemen dan hanya dapat saat inisialisasi atau mengubah nilai. Number 0 sama dengan 10 itu menetapkan nilai ke indeks 0, dan number 1 sama dengan 20 itu menetapkan nilai ke indeks 1 dan mengakses elemen
in value sama dengan number 0 mengakses elemen pertama, dan count numbers 2 menampilkan elemen ketiga, dan menampilkan array for in sama dengan 0 i 5 i plus plus count numbers i. Selanjutnya ada array dinamis dan vektor, dan array dinamis vektor ini merupakan dari deklarasi include vector, vector string, names menambahkan elemen, names pushback, Alice menambahkan di akhir, name pushback Bob, ada Charlie, dan kita bisa mengakses elemen string first sama dengan names 0 mengakses elemen pertama, dan code names 1 menambahkan elemen kedua, dan menampilkan vektor foreign sama dengan 0 name size i plus plus code names I. Saya di sini ada input dan output. Input dan output itu memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard input dan layar output. Di sini A output code. Nah, code ini kita mengetik dengan hello world, n, dan code nilai x. Dan di B ini ada input, nah itu chain dan getLine. Chain itu untuk input sederhana, dan itu digunakan untuk input tipe data dasar, in double chart, dan lain-lain, dan juga untuk memberhentikan membaca pada spasi dan atau new line. In age, umur, di sini kita masukkan code, enter your age, chain age. GetLine itu untuk input string, nah itu digunakan untuk input string yang mengandung spasi dan membaca seluruh baris hingga new line. Dan string name, code, enter your full name. Nah, getLine, chain, dan kita masukkan nama kembali. Selanjutnya ada fungsi. Nah, blok kode yang dapat dipanggil berulang kali itu untuk melakukan tugas tertentu. Dan fungsi membantu dalam modularitas kode, reusability, dan dapat digunakan kembali untuk memudahkan debugging dan maintenance. Fungsi sederhana tanpa parameter dan return. Void grade, nah itu kalau kita mencetak code, itu kita mengetikkan code hello world and in main grade memanggil fungsi return 0. Nah, ada fungsi, dan fungsi B itu fungsi dengan parameter dengan memungkinkan fungsi menerima data itu dari pemanggil. The void grade, string name, code, hello, kita lalu masukkan nama. Setelah itu terus ya in main grade Alice memanggil dengan parameter grade Bob. Lalu kita terakhir ada return 0. Fungsi C, di sini fungsi C sendiri dengan return value. Fungsi itu dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. In add numbers, in A, in B, return A plus B, in main, in result sama dengan add numbers 5 and 7, code hasil percobaan perjumlahan, result, and dan terakhir kita masukkan return O. Fungsi. Nah, di fungsi D ini dengan parameter dan return. Nah, kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks. Dan itu kita di line pertama kita menggunakan kata include line is term using namespace std fungsi dengan parameter dan return. Lalu in array number in A and B, return A plus B. In multiply,
in X in Y, return X in Y. In main, in X sama dengan 5, Y sama dengan 7. In sum and numbers X, XY, dan juga in turn product multiply X dan Y. Untuk count yaitu cetak hasil perjumlahan, sum, n, dan count hasil perkalian produk. Dan di line terakhir kita masukkan relational. Selanjutnya ada scope variable atau lokal dan global. Nah, ini scope ini untuk menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. A. Variabel lokal itu dideklarasikan dalam fungsi atau blokade. Hanya dapat diakses itu dalam fungsi atau blok tersebut dan lalu dihancurkan setelah dieksekusi. B. Variabel global itu dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, dan tetap ada selama program berjalan. Jadi ada scope variable, contoh dari scope variable yang lokal dan global. Nah, aspeknya itu melakukan deklarasi di dalam variabel lokal itu dalam fungsi atau blok, variabel globalnya di luar fungsi, dan untuk aspek kedua itu akses ini hanya dalam fungsi atau blok. Dan untuk di variabel global itu di mana saja dalam program. Dan lifetime itu variabel lokal itu selama fungsi berjalan, dan untuk variabel global itu selama program berjalan. Dan untuk penamaan itu di lokal bisa sama dengan variabel lain di fungsi ya. Berbeda dengan variabel lokal itu harus unik dalam program. Dan terakhir ada rekomendasi, yaitu digunakan untuk data sementara, dan untuk di global itu hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses di global. Kita ada namespace std. Nah, namespace std ini dan alternatif yaitu apa itu namespace std. Nah, namespace std adalah cara untuk mengobrolkan nama fungsi variabel class agar tidak bentrok dengan nama lain. Dalam C++, banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Contoh fitur di dalam std count, string, vector, dan end, yaitu tanpa namespace, dan nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Yang kedua, ada penggunaan using namespace std. Itu cara paling umumnya using namespace std in main code hello. Dan untuk kelebihannya itu menulis kode lebih singkat. Kekurangan itu kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama. Dari sini namespace std yang ketiga itu mengakses tanpa using namespace std. Untuk cara exploitnya lebih aman itu kita melakukan ikut stream. Lalu kita masukkan in code hello, dan untuk kelebihannya itu tidak ada konflik, dan umumnya itu digunakan pada proyek besar atau library. Dan untuk kekurangannya itu ada penulisan lebih panjang. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari PPT saya. Selanjutnya kita langsung mensimulasikannya. Oke, di sini ada dari variable. Di sini kita sudah merun coding ini ya teman-teman. Di sini terdapat nama saya, umur saya, tinggi saya, grade TA, istilahnya. Di sini ada konstanta. Dan selanjutnya di sini ada konstanta dari C++ ya teman-teman. Langsung kita merun saja.
Oke, sini dia sudah mencetak area lingkaran dengan radius 5 adalah 78,5397 ya. Dengan nilai konstanta PI ya 314159. Dan dengan sesuai teman dalam peserta dengan PI yang sudah kita cantumin di cons double di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada input chain guideline ya dari C++ ya. Selanjutnya di sini saya akan merun kayak di sini dia karena enter age 20, enter your full name Muhammad Rafi Aziza. Nah, di sini dia sudah mencetak hello, nama saya dengan umur 20 tahun ya teman-teman. Dan di sini sudah sesuai di line 9 itu kita menggunakan input chain, dan di line 10 itu kita menanyakan enter age ya teman-teman. Dan lagi-lagi di line 22 ini kita dengan perulangan ya teman-teman. Oke, lanjut untuk bagian fungsi sederhana, fungsi karakter integrator untuk yang mengalihkan dua angka ya teman-teman. Saja kita merunning ya, hasil percobaan itu sesuai 5 ditambah 7 5 dikali 7 sama 35 teman-teman. Jadi saya memenuhi parameter A dan B teman-teman. Sedangkan di sini saya membuat sebuah fungsi asosiasi dan mendeklarasikan X5 Y sama dengan 7 ya teman-teman. Dan itu saya menambahkan in sum, add numbers, dan X dan Y. Untuk in product itu multiply X dan Y, dan itu otomatis, dan hasil perjamuannya saya ada 35. Dan untuk hasil total itu ada 12 ya teman-teman. Oke, sini saya terdapat global value sama dengan 100 dan void show value nya itu local value variable lokal. Kalau variable lokal menjadi 200, local value 50 ya teman-teman. Dan local value dan local value memanggil dari variable global value dan local main ya. Di sini local main nya itu harus tetap sama dengan 200 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita run lagi. Oke, di sini terdapat global value dari main 100 dan local value itu 200, dan local value dari dalam fungsi itu 50 dan global value dari 100 ya teman. Oke, di sini ada namespace ya teman. Namespace itu untuk sebenarnya adalah wadah untuk semua fitur standar C++ ya teman-teman. Kita juga bebas pilih pada kata sesuai kebutuhan kodenya teman-teman. Nah, ini tanpa namespace, nama-nama tersebut itu bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Dan maka harus ada std code, the string, vector, and oke, kurang lebih begitu ya teman-teman untuk penjelasan namespace. Oke, selanjutnya di sini ada konversi suai teman. Di sini saya membuat double to Fahrenheit ya teman-teman. Dan fungsi C ini bertipe data double ya teman-teman. Tentu rumah saya sudah sesuai ya teman-teman. Dan ini fungsi main ya teman-teman. Langsung saja kita run aja.
Oke, di sini terdapat dua pilihan teman-teman. Ada Celsius ke Fahrenheit dan Fahrenheit ke Celsius. Di sini saya memilih ke pilihan satu ya teman-teman. Kita enter. Kita masukkan Celsiusnya 33 dan untuk Fahrenheit di 91,4 ya teman-teman. Dan saya coba berat sekali lagi. Dari sini kita gantian memilih Fahrenheit ke Celsius ya teman-teman. Pilih 2. Nah, untuk masukkan suhu dalam Fahrenheit, kita masukkan sama kita tadi 9 4, maka Celsiusnya di sini jadi 33 ya teman-teman. Oke, yang terakhir di sini ada kalkulator ya teman-teman. Di sini ada kalkulator A dan B, dari cara OP. Tadi di jawab tata cara teman-teman. Dari sini mungkin untuk switch ini untuk pengondisionan lain. Jadi fungsi nah, semisal ke satu code ini kita kemudian ada simbol plus, maka dia akan mengeksekusi penjumlahan ya teman. Dan untuk min kita akan maksudnya jumlah pengurangan, untuk kita untuk kali, dan untuk casing ini menggunakan pembagian. Oke, langsung saja kita run. Oke, di sini kita bakal masukkan angka pertama ya teman. Kita masukkan angka 10. Oke, di sini saya bakal mungkin pertambahan teman-teman. Nah, perkalian sorry. Nah, kita masukkan angka kedua, ke gede bisa 2, dan untuk hasilnya 20 teman-teman. Dan sini sudah sesuai dengan switch ya, case ya, dan untuk hasilnya teman-teman. Untuk angka pertama saya akan masukkan angka 10 tadi, dan angka kedua saya masukkan 2, jadi hasilnya 20 itu teman-teman. Dan saya akan mencoba pengurangan atau bagian ke kita di pengurangan cuk. Oke, di sini saya akan masukkan angka 15. Angka pertama 15. Jadi sini kita pakai pengurangan teman-teman, dan kita masukkan angka 10. Inisial 5 ya teman-teman. Dan di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk kalkulator dari C++ sendiri ya. Oke, cukup sekian dari tugas 10 saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share video ya teman-teman.